Pria parubaya itu dengan hormat berkata, itu adalah pedang terbang. Junior ini melihatnya dan melihat bahwa itu sangat biasa. Mungkin memang ada sesuatu yang istimewa tentang itu, tapi aku tidak yakin itu kuat. Harta karun semacam itu tidak memenuhi persyaratan paviliun kami. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang tua itu. Meskipun orang tua ini hanya pada tahap awal formasi jiwa, ia memiliki status yang sangat tinggi di paviliun. Pria parubaya samar-samar tahu bahwa pria tua ini pernah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, tetapi karena luka-lukanya, kultivasinya jatuh ke tahap formasi jiwa. Pria tua itu melihat sosok Wang Lin yang menghilang secara bertahap. Ada sedikit keraguan di matanya, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke paviliun. Orang itu agak akrab. Pria tua itu tampak sangat lelah. Setelah kembali ke gedung, dia duduk di kursi goyang di sudut. Dia dengan pahit menyentuh dadanya sebelum menghela nafas dan menatap tanah. Wang Lin meninggalkan paviliun utuh dan berjalan menuju paviliun bambu hijau yang elegan. Meskipun paviliun ini tidak besar, itu memiliki rasa keanggunan. Setelah melangkah masuk, Wang Lin melihat sekeliling dan melihat rak kayu yang melapisi dinding. Ada sebuah kotak kecil di setiap rak, dan bagian dalam setiap kotak dilapisi sutra kuning. Semua jenis harta, pil dan benda-benda lainnya ditempatkan di dalamnya. Ada sanak muda duduk di dalam paviliun. Dia memiliki buku tua di tangannya, dan dia tampaknya membaca dengan penuh minat. Saat pemuda itu memperhatikan Wang Lin masuk, dia meletakkan buku itu, bangkit dan tersenyum. Meskipun toko kami tidak besar, kami memiliki cukup banyak barang. Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan teman. Kultivasi orang ini hanya pada tahap awal Naschen Soul. Saat dia melihat Wang Lin, dia tidak menunjukkan kesombongan yang ditunjukkan orang dari paviliun utuh. Sebagai gantinya, ia memiliki salam yang antusias. Wang Lin tersenyum. Dia membuka tasnya dan pedang terbang keluar. Dia bertanya, apakah rekan kultivator menerima pedang ini? Saat pemuda itu melihat pedang itu, alisnya sedikit berkerut dan dia menunjukkan senyum masam. Rekan kultivator, pedang ini, lupakan saja, bisakah kamu biarkan aku memeriksa pedangnya? Sikap pemuda itu sangat santai. Wang Lin tersenyum dan mendorongnya. Pedang terbang itu dengan lembut terbang ke arah pemuda itu. Pemuda itu memindai dengan akal ilahi dan berkata, pedang ini sangat biasa. Aku takut, pemuda itu hanya berbicara setengah kalimat tapi matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia menatap pedang terbang yang tampak biasa dengan mata penuh kejutan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin dan dengan cepat berkata, rekan kultivator, mantra di dalam pedang terbang. Wang Lin tersenyum. Kamu akan tahu saat kamu mencobanya. Pemuda itu menarik napas dalam dan menekan syok di hatinya. Dia telah memeriksa bagian dalam pedang terbang dengan akal ilahi dan menemukan mantra di dalamnya. Dia tidak bisa melihat mantra ini, tetapi tekanan yang diberikannya membuat Naschen Soul-nya bergetar. Dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya dan menyuntikkannya ke pedang terbang. Saat energi spiritual menyentuh mantra di dalam pedang, energi pedang yang kuat segera meledak. Pada saat yang sama pemuda itu merasa seperti menjadi satu dengan air. Matanya mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Meskipun mantra pada pedang belum diaktifkan, hanya saja integrasi energi spiritual sudah mengklasifikasikannya sebagai harta magis kualitas menengah. Dia tidak segera mencoba mengaktifkan mantranya, tetapi memanipulasi pedang dan menunjuk batu roh besar berkualitas tinggi di luar toko. Pedang itu menembakkan sinar cahaya ke arah batu roh. Tanpa suara, pedang itu menembus batu roh dan terbang kembali. Pedang yang bagus. Saat pemuda itu memandangi pedang terbang itu, matanya mengungkapkan kekaguman. Namun ada sedikit penyesalan di dalamnya. Tingkat integrasi ini dapat dianggap kualitas menengah. Energi spiritual yang begitu keras bahkan dapat dianggap berkualitas tinggi. Sayangnya, kecepatannya tidak cocok dengan pedang. Sayang sekali. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan mantra di dalam pedang terbang, dan pada saat itu, matanya tiba-tiba menyusut. Dia menyaksikan pedang terbang menghilang di depannya dan muncul kembali 100 kaki jauhnya. Tubuh pemuda itu gemetar dan dia segera keluar dari toko. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang segera diteleportasi ke belakang. Mata pemuda itu tidak lagi dipenuhi dengan ekstasi tetapi syok. Dia menghirup udara dingin dan menunjuk batu roh lagi. Pedang terbang itu berteleportasi dan menembus batu roh. Ini teleportasi. Pemuda itu membuka mulut lebar. Dia dengan cepat memanggil pedang terbang kembali dan memegangnya di tangannya. Hatinya berantakan sekarang. Secara umum, mustahil untuk meninggalkan mantra teleportasi di dalam pedang terbang, karena pedang tidak bisa menangani gesekan teleportasi. Juga, tanpa tingkat kultivasi surgawi, tidak akan mungkin untuk memberi pedang dengan mantra teleportasi. Lebih penting lagi, bahkan jika seseorang memiliki kultivasi, kecuali mereka memiliki metode yang sangat kuat dan domain khusus, mustahil untuk membuat mantra teleportasi bertahan selamanya. Domain hidup dan mati Wang Lin adalah yang memungkinkan mantra teleportasi pedang terbang untuk bertahan selamanya. Namun jika keseimbangannya terputus, mantra itu masih akan berakhir. Pemuda itu meraih pedang terbang. Dia bergegas kembali ke toko sambil melihat Wang Lin dan buru-buru berkata, rekan kultivator, toko ini menginginkan pedang ini.
Apakah 10.000 batu roh berkualitas tinggi sudah cukup? Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Tingkat kultivasi pemuda di depan dia terlalu rendah. Menggunakan energi spiritual, ia hanya bisa menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Pemuda itu melihat Wang Lin mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia mengepalkan giginya dan berkata, rekan kultivator aku dapat menambahkan 50.000 batu roh berkualitas tinggi lagi. Meskipun pedang ini adalah harta spiritual berkualitas tinggi, aku telah memberikan harga yang sangat tinggi. Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, apakah kalian memiliki kultivator transformasi jiwa? Pemuda itu terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi tidak senang dan bertanya, apa maksud rekan kultivator? Apakah kamu pikir tingkat kultivasiku tidak cukup tinggi untuk melihat pedang terbang? Kami memang memiliki senior transformasi jiwa, dan karena kamu bertanya, aku akan meminta satu untuk datang. Pemuda itu membuka tasnya dan giok terbang keluar. Setelah meninggalkan pesan di dalamnya, dia melemparkan batu giok dan itu terbang keluar dari toko. Setelah mengirimkan batu giok, pemuda itu duduk di kursi dan mulai bermain dengan pedang terbang di tangannya. Dengan kultivasi Wang Lin, dia secara alami tidak akan repot dengan kultivator peringkat rendah. Dia sudah mencapai status master. Pada saat ini dia tersenyum dan melihat-lihat harta magis di toko. Sebaliknya, pemuda itu tidak begitu tenang. Setelah beberapa waktu, tatapannya jatuh pada Wang Lin dan dia mengungkapkan sedikit kejutan. Di matanya, meskipun kultivator ini hanya pada tahap akhir formasi inti, untuk sesaat, dia merasa seperti sedang melihat ketua atau tetua keluarganya. Ekspresi santai dan tenang Wang Lin bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh kultivator formasi inti, tetapi orang ini memang pada tahap akhir formasi inti. Dia memang mempertimbangkan bahwa Wang Lin bisa menyembunyikan kultivasinya. Tetapi paviliun bambu hijau memiliki formasi yang ditempatkan oleh para tetua keluarga. Kecuali seseorang telah mencapai tahap ascenden, tidak mungkin untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua melangkah ke paviliun. Hal pertama yang dilihat orang tua itu adalah pedang terbang di tangan pemuda itu. Saat dia melihat pedang, ada kilatan cahaya di matanya. Saat pemuda itu melihat lelaki tua itu, dia segera berdiri dan dengan hormat berkata, Junior San Mu menyapa penatua. Pria tua itu menjawab dengan lembut dan tatapannya menyapu Wang Lin. Ekspresinya tidak berubah saat dia dengan tenang bertanya, apakah orang ini yang meminta harta ajaib untuk diuji? Pemuda itu dengan cepat mengangguk dan dengan hormat mempersembahkan pedang di tangannya. Pada saat pria tua itu masuk, Wang Lin melirik dan menarik pandangannya. Orang tua ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Meskipun tidak di puncak, dia jelas telah diuji dengan banyak situasi hidup dan mati, jadi pikirannya jauh lebih marah dibandingkan dengan 4 orang kecil yang dia temui sebelumnya. Orang tua itu tidak membuang waktu. Dia melambaikan tangan kanannya dan menangkap pedang terbang. Setelah dia menyapu dengan akal ilahi, ekspresinya yang tenang digantikan dengan syok. Penatua, Junior telah melihat harta ini. Pemuda di samping lelaki tua itu berbicara. Saat dia berbicara, pria tua itu menatap pemuda yang menyebabkan dia menelan bagian kedua dari kalimat itu. Orang tua itu menjentikan pedang terbang dengan jarinya. Itu merilis himne pedang tajam yang segera bergema di seluruh gedung. Suara ini seperti musik surgawi dan enak didengar. Matanya dipenuhi dengan lebih banyak kejutan saat dia melambaikan tangan kanannya. Pedang itu terbang dan menghilang. Kali ini teleportasi lebih dari 500 km jauhnya. Detik berikutnya, pedang itu muncul di sebelah pria tua itu dan melingkari dia. Pedang itu memberi energi celestial dan energi pedang yang ganas itu seperti busur yang ditarik. Lebih penting lagi, ada untayan kilat bergerak di sepanjang pedang. Pria tua itu menatap kilat dan merenung sejenak. Dia mengangkat jarinya dan menyentuh kilat. Ledakan keras bergema di seberang ruangan. Lalu ekspresi pria tua itu segera berubah pucat dan dia mundur beberapa langkah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Tidak hanya dia tidak mengungkapkan kemarahan, wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Pemuda itu benar-benar terkejut setelah melihat semua ini. Dia secara alami melihat bahwa di bawah kendali lelaki tua itu, pedang ini memiliki energi celestial. Harta surgawi, ini adalah harta surgawi. Pemuda itu tercengang. Bukan harta surgawi, tapi harta surgawi semu. Ada mantra teleportasi yang lebih besar terukir di dalamnya, dan di samping itu, kilat adalah yang membuat harta itu berharga. Tanpa kilat ini, objek ini hanya dapat dianggap sebagai harta surgawi semu biasa. Namun kilat ini membuat perbedaan besar. Pria tua itu tidak berusaha menyembunyikan apapun dengan sengaja. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Ini seharusnya diberikan oleh keluargamu. Apakah kamu yakin ingin menjualnya? 3.000 giok langit. Wang Lin tidak menjawab tetapi mengutip harganya. Mata pria tua itu menyipit dan dengan hati-hati memeriksa Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, dia membuka tasnya dan tumpukan giok langit segera muncul di tanah. Energi celestial yang padat segera memenuhi seluruh paviliun bambu hijau. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memasukkan giok langit ke dalam tasnya. Orang tua itu memandang Wang Lin dan bertanya, apakah kamu memiliki harta surgawi semu lainnya?
Ekspresi Wang Lin biasa saat dia menyentuh tasnya. Dia segera mengambil cermin perunggu dan melemparkannya ke orang tua itu. Pria tua itu menangkapnya dan ekspresinya segera berubah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini dia bahkan lebih terkejut daripada saat dia melihat pedang terbang. Dia berseru, "Warisan harta karun surgawi semu." Saat orang tua itu menatap harta surgawi semu, matanya mengungkapkan jejak keserakahan yang tersembunyi. Sedikit senyum licik melintas di mata Wang Lin. Dia tidak berpura-pura panik atau bertindak dengan cara apapun. Dia masih tetap tenang seperti biasanya. Dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk mencuri giok langit. Namun jika orang tua ini ingin merampoknya, maka dia tidak akan membunuh untuk mencuri harta, dia akan bertindak membela diri dengan benar. Jadi, bahkan jika dia membunuh seseorang, dia akan memiliki moral yang tinggi. Menambahkan kultivasinya yang kuat, tidak ada yang berani memanggilnya di planet Ranyun. Setelah 800 tahun berkultivasi, Wang Lin tidak hanya mendapatkan kecerdasan, ia juga tahu bagaimana menghadapi plot jahat. Namun ia jarang mengungkapkan sisi menyeramkannya. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, bahkan seseorang yang akrab dengannya tidak akan dapat mengidentifikasi dia hanya berdasarkan ini. Ada sedikit keraguan di mata lelaki tua itu. Tak lama kemudian dia menghela nafas panjang, dan sambil memegang cermin perunggu, dia bertanya, "Berapa banyak giok langit yang kamu inginkan untuk ini?" Nada bicara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, 50.000. Pria tua itu mengerutkan kening. Meskipun dia bisa mengeluarkan 50.000 giok langit dari tasnya, dia telah menghabiskan hampir seabad mengumpulkannya secara perlahan sebagai persiapan untuk masa depan. Dia khawatir dia tidak akan cukup untuk mencapai tahap ascenden jika dia menghabiskannya sekarang. Saat dia merenung, dia menunduk untuk melihat cermin perunggu dan ragu-ragu. Dia sangat tergoda dengan harta ini. Bisa dikatakan bahwa seorang kultivator transformasi jiwa dengan harta karun surgawi semu sangat berbeda. Jika harta itu cukup kuat, dia bisa bertempur melawan kultivator transformasi jiwa tahap akhir puncak. Meskipun dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki cermin perunggu, asalkan itu adalah harta warisan, itu tidak akan lemah. Bukannya dia tidak dianggap membunuh untuk mencuri harta itu, tetapi saat dia melihat pemuda itu, mata pemuda itu tenang. Ini adalah urutan kedua. Yang paling penting adalah bahwa jika pemuda ini bisa mengambil dua harta seperti ini, dia jelas merupakan anggota inti dari beberapa keluarga budidaya. Setelah merenung sejenak, lelaki tua itu mengeluarkan tas berisi. Setelah mengeluarkan 10.000 giok langit, dia melemparkan tas itu ke Wang Lin. Wang Lin menangkapnya. Setelah menggunakan akal ilahi untuk memastikan jumlahnya akurat, ia melemparkan batu giok warisan kepada orang tua itu. Pria tua itu segera menangkap giok dan dengan hati-hati melihatnya. Wajahnya mengungkapkan kegembiraan sebelum dia ragu-ragu bertanya, "Apakah kamu memiliki lebih banyak?" Wang Lin menatap pria tua itu dan mengambil pin rambut dari tasnya. Ini juga harta karun surgawi semu. Ada sedikit kekecewaan di mata lelaki tua itu. Dia mengangguk pada Wang Lin sebelum berbalik dan berjalan keluar dari paviliun bambu hijau. Wang Lin membeli beberapa bahan dari toko sebelum pergi. Pemuda di dalam toko masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Saat berjalan di jalan, akal ilahi Wang Lin menyebar, dan sudut mulutnya menunjukkan senyum mengejek. Akal ilahi telah terkunci padanya selama ini. Aku akan memberimu kesempatan. Wang Lin mengubah arah menuju salah satu gerbang kota. Dia meninggalkan kota, mengeluarkan pedang terbang dan terbang lurus ke depan. Kecepatannya tidak cepat karena dia mempertahankan kecepatan seorang kultivator formasi inti. Setelah dia 5.000 km jauhnya, kabut besar muncul di hadapannya. Kabut ini sangat aneh dan muncul entah dari mana. Dalam sekejap mata, kabut mengembun ke tangan yang mencapai Wang Lin. Tangan itu menciptakan suara siulan melengking. Cemoohan di mata Wang Lin menjadi lebih kuat dan kilat melintas di dalamnya. Pada saat tangan besar itu mendekat, Wang Lin melambaikan tangannya. Gelombang kuat energi celestial muncul saat Wang Lin melambaikan tangannya. Terdengar suara keras dan tangan besar itu langsung lenyap. Bahkan kabut di baliknya meledak, dan erangan sengsara datang dari dalam kabut. "Kamu bukan seorang kultivator formasi inti." Kabut menghilang, mengungkapkan seorang pria parubaya yang kurus. Dia batuk darah dan kilat mulai bergerak melintasi tubuh ini. Wajah pria parubaya ini menjadi penuh teror dan dia mundur tanpa ragu. Ada kilat hitam datang dari tubuhnya, jelas dia telah mengaktifkan semacam mantra. Wang Lin dengan tenang meliriknya dan dengan santai mengejar pria parubaya itu. Pria parubaya itu hanya pada tahap pertengahan Nascent Soul. Jika Wang Lin ingin membunuhnya, itu akan mudah. Pria parubaya itu ketakutan. Orang ini hanya melambaikan tangannya dan itu sudah cukup untuk menyebabkan Nascent Soul-nya tersebar. Jika dia tidak bisa kembali ke keluarga dalam waktu singkat, dia pasti akan mati. Dia sangat menyesal.
Dia seharusnya tidak mengikuti perintah penatuasan untuk memulai masalah dengan orang ini untuk beberapa batu roh. Yang lebih menakutkannya adalah orang itu masih mengejarnya. Tekanan hidup dan mati ini hampir membuatnya jatuh. Jarak beberapa ribu kilometer berlalu dalam sekejap. Saat pria parubaya memasuki kota, wajahnya sangat pucat. Mayoritas Naschen Soul-nya sudah tersebar. Dia batuk darah sebelum bergegas menuju rumah keluarga San di pusat kota. Setelah sampai, dia tidak bisa lagi menjaga agar Naschen Soul-nya tidak berserakan. Dia berteriak dengan suara serak, "Selamatkan aku!" Seolah-olah dia telah menggunakan kekuatannya yang terakhir, tubuhnya membungkuk dan langsung jatuh. Bayangan putih bergegas mendekat. Itu adalah pria berjubah putih. Saat dia menangkap pria parubaya itu, ekspresinya sedikit berubah. Tanpa ragu, dia mengambil pil dalam jumlah besar dari tasnya dan memasukkannya ke mulut pria parubaya itu. Pada saat yang sama, berbagai tokoh menyerbu keluar dari rumah keluarga San dan beberapa bahkan terbang ke langit. Pada saat ini Wang Lin dengan tenang tiba. "Kamu berani menyakiti orang-orang dari keluarga Sanku." Orang-orang dari keluarga San yang terbang mengangkat pedang terbang mereka dan melesat ke Wang Lin. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menciptakan angin kencang yang segera menjadi badai. Badai menyapu semua anggota keluarga San dalam 1000 kaki dan mengusir mereka. "Kalian semua, mundur!" Teriakan datang dari dalam rumah dan kemudian 3 pria tua keluar. Di antara ketiganya adalah penatua San yang telah berdagang dengan Wang Lin. Pada saat ini ekspresi penatua San sangat suram. Orang yang berbicara adalah orang tua berwajah merah. Dia dengan dingin menatap Wang Lin di udara dan dengan dingin bertanya, "Dari keluarga mana kamu berasal? Apakah kamu tahu bahwa menagih ke rumah keluarga Sanku adalah kejahatan yang menyedihkan?" Wang Lin tersenyum, menunjuk penatua San di sebelah pria tua berwajah merah dan berkata, "Aku datang untuknya." Ekspresi penatua San menjadi lebih suram dan dia berteriak, "Anak kecil, perdagangan orang tua ini denganmu sudah berakhir. Mungkinkah Anda menyesal?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk pria parubaya itu dalam keadaan koma dan tersenyum. "Sangat menarik bahwa aku dicegat oleh orang ini setelah meninggalkan toko. Setelah kalah, dia lari ke sini." Penatua San mendengus dingin, tetapi 2 pria tua di sampingnya mengerutkan kening. Hal ini menjadi sangat sederhana bagi mereka berdua. Mereka menduga bahwa penatua San itu rakus untuk hal-hal orang ini tetapi tidak dapat bertindak sendiri, jadi dia telah mengirim orang lain. Namun San Mouren adalah seorang penatua dari keluarga San. Karena itu sudah terjadi, mereka pasti akan memihaknya. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum. "Konyol, tidak peduli dari keluarga mana kamu, tetap di sini hari ini. Tunggu kakakmu datang dan kita bisa memutuskan apakah kamu hidup atau mati." Ada sedikit kedinginan di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Tiba-tiba, ada raungan gemuruh saat tekanan kuat menekan langsung ke rumah keluarga San. Pada saat ini semua ekspresi anggota keluarga San sangat berubah. Mereka semua mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh mereka untuk melawan. Seolah-olah mereka akan segera runtuh jika mereka tidak melawan. Mata ketiga penatua itu, termasuk penatua San, bersinar, tetapi ada sedikit ketakutan di dalamnya. "Absurd!" Suara Wang Lin dingin. "Rekan kultivator, tolong jangan marah." Sebuah suara kuno datang dari dalam rumah. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian hitam perlahan melangkah keluar. Penampilannya menyebabkan tekanan untuk menghilang sedikit. Meskipun kultivasi orang ini belum mencapai tahap ascenden, dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, hanya 1 langkah dari tahap ascenden. Sepertinya dia hanya kehilangan 1 petunjuk untuk mencapai terobosan. Namun Wang Lin melihat bahwa tua ini memiliki sedikit aura kultivator ascenden. Ini bukan karena orang tua itu menyembunyikan kultivasinya, itu karena ada perasaan ilahi tersembunyi dari seorang kultivator ascenden pada dirinya. Pria tua berkulit hitam itu berkata, "Hal ini adalah kesalahan keluarga Sanku dan kami telah menyinggung rekan kultivator." Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, ketiga tetua itu terkejut, tetapi mereka tercerahkan sesaat kemudian. 200.000 giok langit dan kita melupakan ini. Wang Lin dengan tenang menatap pria tua itu. Ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu sedikit berubah. Dia ragu sejenak dan mengangguk. "Itu tidak masalah, hanya saja 200.000 giok langit adalah jumlah yang sangat besar dan ini hanya cabang dari keluarga San. Bisakah rekan kultivator menunggu 3 hari? Wang Lin menatap pria tua itu. Apa yang dia lihat bukanlah lelaki tua itu, melainkan pada akal ilahi dari kultivator ascenden pada lelaki tua itu. Tidak sampai Wang Lin berada jauh dari sana, lelaki tua berpakaian hitam itu santai dan akal ilahi ascenden menghilang dari tubuhnya. Dia memelototi penatua San sebelum mengeluarkan dengusan dingin. Pria tua berwajah merah ragu dan dengan lembut berkata, 200.000 giok langit, bahkan di keluarga utama, itu adalah jumlah yang besar. Pria tua berkulit hitam itu dengan dingin berkata, "Sebelumnya, akal ilahi leluhur keluarga kami datang kepadaku dan memerintahkanku untuk menyetujui semua permintaan. Belum lagi 200.000, bahkan 400.000 masih akan diberikan. Selain itu, informasi tentang masalah hari ini harus disegel. Kirimkan perintah keluarga dan jangan ganggu orang itu."
Pada saat ini di lautan luas di sisi timur planet Ranyun, seorang pria berambut panjang dengan tubuh telanjang duduk dalam posisi lotus di kedalaman lautan. Saat ini dia membuka matanya, dan itu menyala seperti dua lampu terang di lautan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah orang ini adalah kultivator ascenden yang tiba-tiba muncul? Hanya saja aku tidak bisa melihat kultivasinya. Ada sesuatu di tubuhnya yang membuatku gemetar. Orang ini tidak bisa disinggung. Karena dia tinggal di kota keluarga Sanku, mungkin ini adalah kesempatan untuk keluarga Sanku. Pandangan terakhirnya adalah peringatan. Ya, dia menyuruhku untuk tidak mengganggunya. Orang ini memiliki kualifikasi untuk berbicara padaku seperti ini. Pria itu merenung untuk waktu yang lama. Kemudian dia terbang langsung dari dasar lautan.